Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau sharing soal pengalaman suamiku operasi saraf kejepit. Jadi suamiku udah ngeluh sakit dari 3 bulanan saat lebaran tahun ini. Yang dirasa itu seperti kecetit katanya. Kayaknya ada urat ketarik di belakang panggul kanan. Nah karena dikiranya kecetit, akhirnya kita ke tukang pijat gitu. Kira-kira udah 5 kali lah dipijat, gak ada kunjungan perubahan. Akhirnya udahlah kita pasrahin aja ke medis. Jadi dia itu akhirnya udah nggak bisa lagi nyetir kendaraan, terutama motor sih. Kalau mobil masih oke, karena kalau kopling kan di sebelah kiri ya, kalau gas nggak terlalu. Tapi kalau motor kan, kalau manual itu kan harus ngerem di sebelah kanan ya, karena yang kecetitnya itu sebelah kanan ya, dia kayak lama-lama tuh udah mati rasa gitu, terus udah nggak ada tenaga lagi untuk ngerem gitu kan, untuk nginjek rem. Karena pikirku takut lumpuh, karena kok sampai sampai mati rasa gitu kan kakinya. Akhirnya ya udahlah kita pasrahin ke dokter aja. Akhirnya kita ke Vaskes 1, langsung dirujuk BPJS ke Vaskes 2, yaitu ke Siloam. Nah langsung tuh ketemu sama dokter saraf, kemudian langsung di MRI. Hasilnya adalah bantal 5, yaitu L5 ya. Bantalannya itu geser yang di bagian L5. Kemudian dokter tuh langsung menyarankan untuk dioperasi. Akhirnya suamiku setuju karena mumpung masih muda, kata dokternya kan, karena kalau udah tua tuh udah sulit ya. Kemudian dokternya sebenarnya ngasih opsi yang kedua, kalau emang nggak mau dioperasi ya bisa fisioterapi, tapi itu tidak menyembuhkan, kayak suatu saat bakalan kumat gitu loh. Ya udahlah, mending dioperasi aja. Sampai tiba waktu dioperasi. Nah ini sebenarnya nggak terlalu lama sih, cuman antri di dalam lumayan ya. Masuk itu kan jam 10-an lewat, tapi keluarnya tuh kisaran jam 2. Kupikir kenapa-napa, tapi ternyata antri di dalam yang operasi tuh banyak. Kemudian setelah udah selesai operasi, aku dipanggil sama dokter kalau ternyata suamiku itu masih masuk di ICU. Jadi nggak langsung bisa masuk ke bangsal karena ada riwayat asma. Jadi karena takut sesak kenapa-napa, jadi harus di ICU. Terus juga ketika udah diambil itu bantalan, katanya itu sarafnya tuh berdenyutnya tuh kencang. Nah di MRI itu kan kelihatannya bantalannya kecil ya. Ternyata pas diambil, dokternya tuh bilang ternyata lumayan besar. Pas anestesinya hilang, ternyata juga dia nggak kerasa sakit nyeri yang gimana, katanya biasa aja, nyeri dikit gitu. Dan juga dapat itu ya, apa, korset HNP ya, itu dari rumah sakit langsung. Pas di hari kedua itu setelah di ICU, karena tidak ada keluhan, harusnya suamiku udah balik ke bangsal, tapi ternyata pas mau digledek dipindahin ke bangsal, itu jantungnya tuh tiba-tiba berdetaknya itu 140, sementara normalnya kan harusnya 100. Nah setelah dicek ternyata dia punya kelainan SVT, yaitu kelainan kelistrikan detak jantung gitu. Nah itu poinnya adalah ternyata kelainan jantung itu bisa terdeteksi ketika bayi, anak, ataupun kita remaja atau bahkan sudah tua. Di hari kedua akhirnya tuh boleh untuk belajar jalan. Sebenarnya sih harusnya di bangsal, cuman karena dia tuh nggak ada keluhan dan mau kupindahin karena dia juga udah kebelet kan, udah pengen ke kamar mandi, tapi pakein popok nggak bisa gitu kan, nggak bisa keluar. Ya udah akhirnya udahlah kita belajar jalan aja lah di ICU gitu kan. Nggak ada keluhan apa-apa, dia udah bisa jalan, duduk, nggak ada keluhan, paling nyari dikit doang katanya gitu. Nah setelah itu pindah ke bangsal, udah dia langsung ke kamar mandi, udah sholat, udah santai lah gitu. Di hari ketiga itu akhirnya dokter visit, dokter bedah masih oke, cuman ada larangan nggak boleh rukuk, nggak boleh lari, nggak mengurangi jongkok, terus juga nggak boleh nyetir kendaraan motor mobil, dan juga nggak boleh ngangkat berat dulu. Kemudian dokter paru masih oke, katanya karena nggak ada keluhan asma karena rutin pakai Symbicort. Terus juga SVT-nya juga nggak kumat lagi, dokter jantung mengatakan boleh pulang. Ya udah alhamdulillah di hari keempat besoknya boleh pulang. Nah ini adalah kontrol pertama, gimana dia jalan, masih sedikit pincang, masih oke, tapi udah enak banget kakinya karena rasa saraf kejepit itu ya sakit banget. Dan ini setelah diambil bantalan yang kejepit itu ya ternyata udah nyaman, walaupun masih pincang, kadang kebas sedikit, tapi udah enak dan sekarang udah nyaman sih, udah nyaman banget. Nah kalau jalan-jalan sama anak juga siap-siap bawa kursi karena untuk menghindari dia duduk di bawah. Sekian dulu sharingnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.